Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya seorang ibu rumah tangga. Hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin membuat video YouTube tentang tutorial komputer. Mengapa saya memilih untuk membuat tutorial komputer? Karena dulu saya selama 5 tahun pernah bekerja menjadi tutor komputer di lembaga kursus di kota saya, dan saya ingin ilmu yang saya punya tentang komputer bisa bermanfaat bagi orang lain, dan semoga kedepannya video-video saya nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Channel ini saya tujukan untuk teman-teman yang benar-benar belum tahu komputer, belum bisa komputer, ataupun sudah bisa komputer tapi belum mahir ya. Nah, nanti saya buatkan tutorial dari awal, dari nol, dari cara menyalakan komputer sampai aplikasi yang sering dipakai. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pintar, sudah jago, boleh di skip video ini. Oke, sebelum kita belajar komputer, kita harus tahu dulu apa yang perlu disiapkan untuk belajar komputer, yaitu yang utama ya komputernya ya. Nah, sebenarnya komputer itu apa sih? Komputer itu terdiri dari beberapa perangkat ya. Salah satunya yaitu ini monitor. Nah, ini mouse, ini keyboard. Nah, untuk lebih detailnya, ayo kita belajar cara menyalakan komputer. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita belajar menyalakan komputer dulu ya. Untuk komputer, langkah pertama menyalakannya yaitu cari CPU-nya. Mana CPU-nya? Nah, ini utamanya itu komputer itu di CPU-nya. CPU-nya itu istilahnya sebagai mesinnya atau otak dari komputernya itu ini CPU. Nah, CPU kita tekan tombol power. Nah, ini tekan tombol powernya. Nah, ini kan ada nyala biru ya. Nah, kita tunggu ya. Ini ya teman-teman, ini namanya CPU atau mesin komputernya itu ini. Nah, ya yang di sampingnya itu apa? Yang di sampingnya itu tambahan ya. Ini kalau misalnya teman-teman nggak ada ininya nggak apa-apa. Ini itu namanya UPS. UPS itu untuk nyimpen daya listrik. Jadi fungsinya gini, kalau pas mati lampu, mati listrik, itu komputernya nggak langsung mati. Jadi ada waktu untuk mematikan komputer secara benar dari komputernya, jadi nggak langsung mati. Jadi ada waktu untuk mematikan komputernya secara manual, yaitu lewat jalan yang benar ya, nggak langsung mati. Yang kedua, selanjutnya kita nyalakan monitornya. Nah, ini monitor yang kayak TV monitor ya. Nah, kita cari tombol powernya mana. Nah, ini tombol powernya. Ini ya. Nah, jadi utamanya ini CPU. CPU itu untuk mesin komputernya, otak dari komputernya ya, ini yang bekerja ini. Nah, ini monitor untuk menampilkan tampilan aplikasi atau apa yang mau kita lihat itu melihatnya di monitor. Nah, alat selanjutnya yang tidak kalah penting adalah keyboard. Nah, ini keyboard. Ini keyboard itu untuk ngetik ya. Keyboardnya ini punya suami saya itu tanpa kabel. Jadi keyboard wireless ya. Sama yang kedua yang tidak kalah penting adalah mouse. Mouse itu untuk menggerakkan kursornya di monitor. Oke. Untuk keyboard sama mouse ini karena wireless itu ada tombol ininya ya, on off-nya ya. Kita nyalakan tombol on off-nya. Nah, ini biar nyala keyboardnya. Terus ini on off, tombol on off di mouse juga harus kita tekan ke on ya, biar bisa dipakai. Nah,
Seperti itu cara menyalakan komputer. Nah, ini komputer suami saya, ada kuncinya, ada passwordnya. Nah, ini tampilan awal komputer. Nah, itu cara menyalakan komputer. Nah, untuk cara mematikannya, lanjut ya. Untuk cara mematikan komputer, jadi kalau mati komputer itu jangan langsung dipencet tombol powernya seperti ini. Jangan langsung dipencet tombol CPU-nya, jangan ya. Tapi harus dimatikan dengan cara seperti ini. Klik start, power. Ya, ini ya, klik start, power, shutdown, tulisannya shutdown teman-teman. Nah, ini kan nanti komputernya mati, yang mati itu cuma CPU-nya, CPU-nya nanti mati, tapi untuk tombol monitornya perlu kita tekan tombol powernya untuk mematikan secara keseluruhan. Nah, ini tombol monitornya kan masih ada tampilan seperti ini. Kita tekan tombol power monitornya. Nah, itu cara mematikan komputer. Nah, itu cara mematikan komputer yang benar seperti itu ya. Jadi tadi di awal udah saya jelaskan, ada alat tambahan di komputer saya itu ada UPS. UPS itu fungsinya kayak tadi, kalau misalnya ada listrik mati, kalau nggak ada UPS-nya itu komputer langsung mati. Nah, itu pengaruhnya perangkat komputer kita akan cepat rusak. Nah, untuk biar aman, ini ada tambahan UPS untuk menyimpan daya listrik biar saat mati lampu, mati listrik itu komputernya nggak langsung mati, tapi ada jeda waktu beberapa menit untuk kita mematikan komputernya secara yang benar. Nah, ini kan komputernya udah CPU-nya udah mati ya, udah mati. Nah, ini untuk UPS-nya tidak usah dimatikan karena istilahnya itu buat ngecas. Nah, ini kayak istilahnya jadi seperti baterai dicas. Jadi kalau misalnya pas mati listrik itu ini buat masih ada listriknya untuk menyalakan komputernya nggak langsung mati ya. Selain CPU dan monitor yang sudah mati, untuk keyboard, karena keyboard saya ini keyboard tanpa kabel, ini ada tombol on off nya. Kalau mau ditinggal, ini aja ditekan tombol off nya, digeser. Untuk mouse nya juga kita geser ke off. Nah, udah mati semua ya ini ya. Nah, oh ya, ini ada tambahan lagi. Ini nggak wajib teman-teman punya ya. Ini ada speaker tahu ya fungsinya ya, untuk pengeras suara. Nah, jadi untuk yang wajib ada itu monitor. Nah, ini monitor yang kayak TV ya teman-teman ya. Yang wajib ada itu monitor. Terus CPU-nya itu CPU. Ini CPU ya, kalau UPS nggak wajib, nggak apa-apa. Terus sama mouse, sama keyboard. Nah, itu yang dinamakan komputer itu ya. Yang wajib CPU, monitor, keyboard, mouse. Ya, ulang lagi ya, yang wajib ada untuk belajar komputer itu CPU, ini ya, CPU, monitor, ini monitornya, keyboard dan mouse. Nah, teman-teman bisa pakai keyboard dan mouse yang ada kabelnya, nggak apa-apa, itu lebih murah. Nah, mungkin cukup itu video dari saya, video pertama saya tentang pengenalan komputer, cara menyalakan komputer, dan cara mematikan komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.